Ketika kamu bisa mendengarkan orang, tolong didengarkan karena dia berarti butuh kamu. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai, balik lagi di konten aku Your Yulia channel. Terima kasih sudah klik untuk nonton video ini. Aku bisa pastikan bagi kamu yang setuju dengan semua pendapat aku di konten ini, kamu akan hidup dengan cara yang berbeda. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah subscribe dan like dan share ke semua teman-teman kamu, saudara kamu, ayah kamu, ibu kamu, tetangga kamu, siapapun orang-orang yang kamu kenal, kamu minta untuk subscribe konten aku yang ini. Aku berterima kasih banget. Teman-teman, kali ini aku mau berbicara tentang hal-hal yang menurut aku ini penting untuk kita lakukan dalam hidup ini supaya kita itu bisa hidup dengan lebih baik lagi. Yang akan aku sampaikan adalah jangan marah kalau teman kamu, sahabat kamu, atau orang yang kamu kenal melakukan 3 hal ini terhadap kamu. Kenapa teman-teman aku bisa sampaikan ini? Ini akan mengurangi beban hidup kamu. Ya, ini akan mengurangi beban hidup kamu. Dan percayalah, aku sudah melakukan hal ini beberapa waktu ke belakang gitu ya. Makanya aku mau share sama kamu. Sebenarnya hal yang akan aku sampaikan ini sedikit berbanding terbalik dengan apa yang sudah aku sampaikan di konten aku yang berjudul 10 film recommended ala aku dan teman aku Helga. Di situ aku sampaikan sesuatu yang sebenarnya sedikit bertentangan dengan kepribadian aku dan apa yang sudah aku jalani selama ini gitu. Teman-teman, aku tidak pernah ambil pusing dan aku tidak akan pernah marah jika teman aku melakukan hal yang berikut ini. Pertama, aku tidak akan pernah marah, komplain, atau merasa dipermainkan jika teman aku datang kepadaku hanya saat membutuhkan sesuatu. Misal pertolongan, atau ini sedikit sensitif dan sebenarnya hal ini bisa kamu lakukan jika kamu mampu ya. Misalnya teman kamu pinjam uang gitu. Aku tidak akan pernah marah jika salah satu teman, sahabat, atau orang yang aku kenal itu melakukan hal yang pertama ini. Kenapa kamu harus marah gitu? Kenapa kamu harus marah teman-teman? Kalau memang kamu bisa bantu, maka bantulah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bantu, jangan juga paksakan diri kamu untuk membantu seseorang yang sebenarnya kamu gak mampu untuk bantu dia. Jangan pernah marah untuk hal ini. Maka bantu dia jika kamu memang betul-betul merasa mampu dan sanggup untuk membantu dia. Mungkin memang saat ini dia itu benar-benar membutuhkan bantuan kamu, teman-teman. Jadi kamu harus coba untuk buka diri kamu dan bantulah. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya kamulah satu-satunya harapan dia saat ini untuk dimintai pertolongan dan kamu menolak hanya karena rasa yang ada di dalam diri kamu. Kenapa giliran dia butuh bantuan aku dalam bidang keuangan, dalam bidang pertolongan, datang WA, telepon. Giliran aku yang butuh, dia nggak bisa bantu. Siapa yang tahu bagaimana dia hidup? Siapa tahu waktu memang kamu datang sama dia minta tolong, minta pertolongan, memang dia betul-betul nggak bisa bantu, teman-teman. Nah sekarang jika dia memang datang, apa salahnya kalau memang kamu bantu ya bantulah. Tapi kalau misalnya memang kamu nggak bisa bantu ya jangan juga memaksakan diri kamu. Bicara baik-baik. Tapi ingat, jangan sampai hal atau alasan yang membuat kamu nggak mau bantu dia hanya karena kamu mengingat dia nggak pernah bantu kamu, atau kamu merasa dia akan datang kepada kamu saat dia butuh pertolongan saja. Nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Kita harus bantu seseorang tanpa lihat latar belakang yang hal-hal yang tadi itu. Janganlah. Bantu seseorang, bantu teman kamu dengan ikhlas berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kamu pelajari selama ini. Almarhum bokap gue pernah bilang, kalau kamu tahu satu kebaikan saja, maka kamu harus lakukan satu kebaikan itu. Tapi waktu kamu tahu satu kebaikan dan kamu tidak melakukan apa-apa, semuanya itu percuma. Buat apa kamu tahu hal-hal baik dalam hidup kamu tapi kamu nggak pernah aplikasikan hal baik itu dalam kehidupan kamu sehari-hari. Simple thing ya teman-teman. Yang kedua adalah sahabat kamu datang hanya saat dia butuh teman bicara. Jangan juga kamu merasa kamu dipermainkan atau dimanfaatkan saat teman kamu datang waktu dia cuma butuh teman curhat. Seperti yang aku bilang dalam konten aku sebelumnya, bahwa kamu layak untuk didengarkan itu. Jadi gini ya teman-teman, tidak semua orang punya kemampuan mendengarkan.
tidak semua orang punya kemampuan mendengarkan. Hanya beberapa orang yang punya kemampuan mendengarkan dengan baik, atau biasa disebut dengan seorang pendengar yang baik. Hanya sebagian orang, tidak semua. Maka waktu teman kamu datang karena dia ingin cerita, curhat, tolong didengarkan. Kasihan dia waktu dia tidak punya teman untuk berbicara, atau tidak ada satupun orang yang bisa mendengarkan dia akan frustasi, teman-teman. Dia nggak tahu dia harus cerita sama siapa lagi. Dan siapa yang tahu kalau misalnya memang dia sudah depresi banget, down banget, dia ambil keputusan yang salah, misal bunuh diri. Kasihan kan, teman-teman. Aku pernah masuk rumah sakit di awal tahun 2019. Kemudian salah satu teman aku pernah bilang bahwa dia mau cerita sama aku, teman-teman. Tapi dalam keadaan aku di rumah sakit kan sulit. Jadi dia memang tahu, tapi kamu lagi di rumah sakit ya Yulia, jadi susah. Aku bilang iya, mungkin nanti waktu aku udah sembuh kamu boleh cerita sama aku ya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Dia meninggal. Akhirnya di bulan selanjutnya dia meninggal karena sakit memang. Tapi itu menjadi suatu pembelajaran untuk aku pribadi, bahwa ketika kamu bisa mendengarkan orang, tolong didengarkan, karena dia berarti butuh kamu. Saat itu dia butuh pendengar yang baik, yang gak akan ngejudge, yang gak akan menghakimi, yang gak akan anggap cerita dia itu adalah cerita receh yang gak perlu didengar. Tapi betul-betul seseorang yang mau dan mampu mendengar dia dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, welcome dengan semua cerita-cerita dia. Please dengarkan dia. Jangan pernah kamu memutuskan untuk tidak mendengarkan orang lain hanya karena kamu merasa bahwa dia datang hanya saat butuh kamu untuk menjadi pendengarnya. Alasan itu sungguh sangat jahat menurut aku, teman-teman. Karena itu juga termasuk egois. Ingat ya, waktu kamu tahu satu kebaikan tidak kamu lakukan, maka kebaikan itu akan percuma. Akan lebih baik jika kamu tahu satu kebaikan dan kamu lakukan. Ayo kita pegang pedoman itu bareng-bareng, teman-teman. Ya, itu adalah pedoman yang baik untuk aku dan kamu, orang-orang yang mau menjadi lebih baik lagi ke depannya, yang mau belajar sama-sama hidup menjadi orang-orang yang bijak. Orang bijak adalah orang yang mendengarkan nasihat atau satu kebaikan dan melakukannya. Orang jahat adalah orang yang tahu satu keburukan tapi tetap melakukannya. Ingat ya, waktu kita tahu kita itu hal buruk tapi kita tetap memilih untuk melakukan itu adalah sebuah tindakan yang jahat. Teman-teman, yang ketiga adalah teman kamu, sahabat kamu, atau saudara kamu yang datang waktu susah aja. Jangan pernah marah untuk mereka yang datang kepada kamu saat mereka benar-benar susah, depresi, kayaknya tuh hidup tuh susah banget gitu, down banget. Yang kategori ketiga ini susah dalam segala bidang, susah dalam segala hal, ya. Jadi dia ini udah susah ekonomi, datang ke kamu susah pikiran, depresi, banyak masalah dan lain-lain, baru dia datang kepada kamu gitu. Jadi bebannya itu udah berat banget baru dia datang sama kamu. Jangan juga marah untuk hal itu. Teman-teman, kamu pasti setuju dengan pendapat aku yang satu ini. Berbahagialah kamu yang masih dicari. Artinya kamu berarti. Tidak semua orang bisa dipercaya oleh orang lain. Maksudnya kalau kamu masih dicari, kalau kamu masih dibutuhkan orang lain, kalau kamu masih ditelepon oleh orang lain saat dia susah, kamu harusnya berbahagia. Sebab kamu hidup punya arti. Betul, berarti selama saya hidup, selama kamu hidup, kalau kita dicari oleh orang lain, itu artinya saya memiliki nilai bagi orang lain. Itu baik loh, teman-teman. Bayangkan sahabat kamu, teman kamu, orang terdekat kamu, siapapun yang kenal kamu, dalam keadaan sengsara pun, sulit pun, menderita pun, dia tidak ingat kamu. Terus artinya kamu hidup tuh apa, teman-teman? Tidak semua orang yang waktu senang ingat kita. It's okay. Tapi bayangkan kita tuh tidak diingat sama orang lain dalam keadaan susah, senang, menderita, dalam semua keadaan dia tidak ada yang ingat kita gitu. Sedih ya, teman-teman. Jadi menurut aku, berbahagialah kamu
waktu kamu masih diingat oleh orang lain. Karena hidup kamu memiliki arti untuk orang itu, teman-teman. Jadi yuk kita lakukan banyak kebaikan yang kita tahu. Kalau kamu sudah tahu banyak kebaikan, ayo kita share ke semua orang yang memang membutuhkan kebaikan itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan konten ini sampai selesai. Terima kasih kepada kamu juga yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share ke semua teman-teman kamu, juga yang sudah komen di setiap konten-konten aku berterima kasih banget, Tuhan yang balas. Bye guys, God bless.